Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين. Yang saya muliakan para habaib, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para hadirin dan hadirat, wabil khusus kepada beliau Khadimul Majlis Al-Ibadat Al-Habib Hadi bin Segaf As-Segaf hafizahullah wa ra'ah wa atala umrahu fi sihatin wa afiyah, kepada Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf wal Habib Ali bin Yahya dan seluruh para habaib yang hadir di malam hari yang mulia ini. Semoga mereka semua diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat afiat dan kehidupannya selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak melupakan pula kepada seluruh hadirin dan hadirat yang hadir di malam hari yang mulia ini. Semoga mereka semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan apa-apa yang mereka harapkan di dalam kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam hari yang mulia ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia untuk bersolawat kepada Nabi yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan kita di malam hari yang mulia ini penyebab kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita di malam hari yang mulia ini berkumpul di aula as-Safa, yaitu di mana tempat ini adalah tempat di mana diajarkan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda dan mengatakan, innama bu'ithtu mu'allimah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebagai guru. Maka kita semua harus memahami tugas dan misi kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan. Mungkin banyak daripada orang-orang kita yang mereka semua tidak memahami tugas dan misi utama mereka semua dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini, sehingga mereka semua jalan, mereka semua hidup dengan tanpa mengetahui arah kemana mereka akan melakukan perjalanan kehidupan tersebut. Maka tempat-tempat seperti ini, majelis-majelis seperti ini adalah tempat di mana untuk kita mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenalkan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
untuk supaya kita mengetahui apa tujuan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam permukaan bumi ini. Kita melihat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga telah mengatakan kepada kita, yang mana dikatakan afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian semua yang hidup di permukaan bumi ini, kalian mengira bahwasanya aku hidupkan kalian, aku ciptakan kalian ini dalam keadaan sia-sia? Coba sekarang kalau kita mau duduk dan kita mau memikirkan, kenapa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin sekarang kita tanya satu persatu di dalam orang-orang yang ada di sekitar kita. Coba Pak, Bu, sampean ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini mempunyai tugas apa? Mempunyai misi apa? Mungkin mereka semua gelagapan untuk menjawab. Mungkin mereka semua tidak mengetahui. Coba sekarang sampean rekam masing-masing yang di pikiran kalian semua. Coba tujuannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di permukaan bumi ini untuk apa? Mungkin sekarang kita bingung. Kalau saya tembak satu persatu, coba munsyidnya. Napa? Tujuan jenengan ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi. Tinggal di ngene Mojosari, gede, terus jadi munsyidnya al-ibadat. Apa kira-kira tujuannya? Bingung. Makanya padahal semua itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, semua itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Saking salahnya kita ini ketika membaca Al-Qur'an, selalu kita ini membacanya cepet-cepetan. Bahkan kadang-kadang orang-orang kita subhanallah kalau membaca Al-Qur'an, apalagi kadang-kadang di bulan Ramadan, balapan membaca Al-Quran tersebut. Sampai mereka mengatakan, sampai ini hatam pirang juz, sampai oleh pirang juz, batukmu lo bilang juz. Ya, Al-Quran ini dikatakan adalah sumber daripada segala ilmu di dalam kehidupan kita. Dikatakan oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad di dalam qasidahnya, ala innahu huwal bahrul muhit wa ghairuhu minal kudbi anharun tumaddu minal bahri. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah lautan yang sangat luas. Dan dikatakan ilmu-ilmu yang ada di hadapan kita, yang selalu kita lihat itu ibarat adalah sebagai sungai yang sumbernya mengambil daripada lautan yang sangat luas, yaitu adalah Al-Quran. Makanya dikatakan am ala qulubihim akfaluha. Apakah bukan kunci untuk memahami Al-Quran itu ada di dalam diri-diri kita masing-masing? Saking masalahnya, yaitu satu, orang-orang kita itu dikatakan males. Dan bahkan orang-orang kita dikatakan haim. Orang-orang kita tidak mengetahui tujuan mereka dihidupkan di dalam Al-Quran karena mereka tidak mau mengkaji Al-Quran. Wal'iyadzubillah. Semoga diri-diri kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah untuk kita semangat mempelajari ilmu-ilmu agama, terutama yaitu adalah ilmu Al-Qur'an dan ilmu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan kepada kita yaitu dengan masalah tujuan dan misi kita dihidupkan di dalam permukaan dunia ini. Yaitu dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tadi sampean kalau ditanya, iki ngelamun mana ya? Apa tujuannya? Napa? Ya'budun. Napa ya'budune? Wa ma barakallahu fiik. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku tidak menciptakan jin dan tidak menciptakan manusia di permukaan bumi ini kecuali tujuannya satu, yaitu beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di dalam ayat yang lain,
Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan kepada kita, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira aku ciptakan kalian itu sia-sia? Tidak. Tapi orang-orang kita masalahnya mereka semua tidak mengetahui tujuan dan misi utama mereka dihidupkan di permukaan bumi ini. Makanya Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan di dalam Kitabul Ihya, macam-macamnya orang di dalam kehidupan itu ada 4 macam. Ya, mungkin orang yang ada di sekeliling kita, yang kita lihat mereka adalah orang-orang yang kita kenal. Mereka tidak mengetahui dan mungkin kita bingung siapa mereka ini, siapa kita tidak tahu. Makanya Al-Imam Ghazali menyimpulkan yaitu dengan 4 sifat. Yang pertama, ada daripada mereka yang dikatakan rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun. Al-Imam Ghazali mengatakan orang itu ada 4 macam. Yang pertama dikatakan rajulun yadri, orang yang karakternya memang mereka ini adalah orang ngerti, yaitu adalah mereka ini ulama, mereka ini kiai, mereka ini orang-orang yang mengerti tentang ilmu-ilmu agama. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri, dan dia tahu kalau dia ini adalah orang yang mengerti tentang hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Tahu diri. Itu adalah orang yang pertama. Siapa mereka ya Imam Ghazali? Maka dikatakan fadzalika alimun fattabi'uh. Kalau engkau menemukan orang yang mereka orang berilmu dan dia mengetahui bahwasanya dia orang yang mempunyai ilmu, maka pastikan mereka adalah orang-orang alim dan ikutilah orang-orang tersebut. Fadzalika alimun fattabi'uh. Ini Imam Ghazali mengarahkan kita untuk supaya kita ini hidup di permukaan bumi ini dan kita mempunyai arah dan tujuan di dalam kehidupan. Fadzalika alimun fattabi'uh. Seperti alhamdulillah kita setiap malam minggu kita berkumpul dengan beliau Al-Habib Hadi di tempat yang mulia ini, mengadakan rutinan majlis al-ibadat, yaitu dengan kita membaca maulid Nabi Muhammad SAW, dan juga di situ kita mengkaji ilmu syariat Rasulullah SAW. Maka kita tahu bahwasanya Habib Hadi ini adalah orang alim, fattabi'uh. Maka kata Imam Ghazali, ikutilah orang yang seperti itu. Maka dikatakan kamu insya Allah akan selamat di dalam kehidupan. Karena orang-orang alim, mereka itu adalah orang yang dikatakan mereka itu adalah pewaris para anbiya. Mereka itu adalah orang penerus risalah Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita lihat urutannya syariat itu seperti apa? Urutannya syariat itu dikatakan pertama wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril Al-Amin. Dikatakan wahai Jibril, sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya sampai cerita yang panjang, sampai di dalam Hajjatul Wada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, falyuballigh syahid minkumul ghaib. Aku tidak bisa menyampaikan ini amanah risalah daripada Allah Subhanahu wa taala selengkap mungkin, karena umurku juga terbatas, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umurnya juga terbatas. Nabi tahu. Bahkan Nabi mengatakan a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa qalilan man yajuzu dzalik. Umurnya umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit daripada umatku yang melebihi umur 70 tahun. Ya. Coba kita lihat risalah urutan dari dahulu. Nah, ketika di dalam Hajjatul Wada Nabi itu mengatakan kepada para sahabatnya, falyuballigh syahid minkumul ghaib. Kalian yang hadir di tempat ini, apakah kalian sudah mendengar semua risalah yang daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah aku sampaikan kepada kalian? Mereka mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, qad ballagh." Na'am ya Rasulullah, Anda telah menyampaikan risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah, setelah itu meninggallah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
diteruskan oleh generasi-generasi setelah Rasulullah, yaitu adalah para sahabat. Setelah itu diteruskan lagi oleh generasi-generasi setelah sahabat, yaitu para tabi'in. Dan diteruskan lagi oleh generasi selanjutnya, yaitu para tabi'in. Sampai ada di zaman-zaman kita sekarang. Yaitu alhamdulillah, yang ada di hadapan kita sekarang, Al-Habib Umar, Al-Habib Hadi, Al-Habib Ali. Mereka semua adalah pewaris daripada pewaris risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi mengatakan di dalam hadisnya, dikatakan di situ, yaitu al-ulama warathatul anbiya. Ulama ini, ulama yang kita lihat di hadapan kita, mereka semua ini adalah mereka pewaris para nabi. Pewaris apa? Pewaris ilmu syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita lihat, kalau kita melihat ulama, ya, kita melihat ulama, kita eman itu ulama. Karena ini pewaris nabi. Mungkin mereka juga itu nanti akan diambil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan ilmu ini tidak akan pernah habis. Ilmu syariat Nabi selamanya terus akan kekal abadi sampai hari kiamat. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitabnya, di dalam hadisnya mengatakan, ma min baitu hajarin wala madarin illa sayublaghu dini. Nanti kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap rumah pasti agamaku akan masuk ke dalam rumah-rumah tersebut. Tapi sekarang peran kita kalau sampai agamanya Nabi ini akan masuk ke dalam rumah-rumah kita. Bahkan rumah-rumah orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi nanti tetap akan masuk ke dalam rumah tersebut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, peran kita sekarang apa? Kalau sampai dikatakan Islam bisa nantinya akan jaya, apakah kita termasuk daripada orang-orang yang turut andil di dalam kejayaan Islam tersebut? Kalau kita tidak, maka dikatakan sayang. Kita ini mengaku Islam, pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup di kalangan ulama, akan tetapi kita tidak mengikuti, tidak ikut andil sama sekali di dalam penyebaran agama Islam. Maka bismillah, kita niatkan tekad kita kuatkan tekad kita untuk kita sebagai penyambung risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan oleh Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang dipimpin. Mungkin orang-orang yang ada yang hadir di malam hari ini, mereka mengatakan, "Beb, saya ini bukan pemimpin sama sekali. Wong aku iki wong biasa. Saya ini pekerja swasta. Saya ini kuli bangunan. Saya ini bisnismen. Saya ini begini." Tetap kalian itu semua masuk dalam kategori hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Loh, walaupun saya ini pegawai, apakah saya dikatakan pemimpin? Dikatakan kamu adalah pemimpin. Atas siapa? Atas keluarga yang ada di dalam rumahmu. Engkau sebagai suami, engkau mempunyai tanggung jawab atas istrimu. Engkau sebagai suami, engkau mempunyai tanggung jawab atas anak-anakmu. Engkau sebagai kepala rumah tangga, engkau mempunyai tanggung jawab atas orang-orang yang engkau pimpin yang ada di sekelilingmu. Dan begitulah lingkup tersebut terus menyebar, menjadi besar, dan menjadi besar. RT mempunyai tanggung jawab atas orang-orang warganya. RW seperti itu pula. Lurah demikian, camat demikian, dan terus naik sampai walaupun urusan tersebut ke presiden, maka dikatakan presiden tersebut tetap mempunyai tanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya. Nah, makanya kalau kita lihat, begitu sejarah Islam dijelaskan kepada kita, diceritakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, maka dari mana kita bisa mengetahui seperti itu, dari mana? Maka dikatakan tadi oleh Al-Imam Al-Ghazali, fadzalika alimun fattabi'u. Ikutilah orang-orang alim yang ada di hadapanmu, yang mereka mempunyai sanad nyambung langsung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah mereka, karena mereka ini adalah orang-orang yang dikatakan penerus risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor dua, Al-Imam Al-Ghazali juga mengatakan kepada kita, wa rajulun yadri
wa la yadri annahu yadri fadzalika ghafilun faaikidhu. Ada lagi tipe karakter orang yang nomor dua. Yang nomor pertama tadi orang alim dan mereka tahu diri. Aku memang wong alim, aku memang orang yang ngerti ilmu-ilmu agama. Aku pernah belajar, aku pernah mondok. Aku pernah belajar, aku pernah mondok, aku pernah ngaji. Dia tahu diri. Maka dia adalah orang alim, ikutilah mereka. Yang kedua tadi dikatakan aneh. Orang nomor dua ini rodo aneh. Apa rodo anehnya? Dikatakan wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Ada orang yang mana orang tadi ini alim, pinter, mondoknya puluhan tahun. Bahkan dia menguasai ilmu-ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, ilmu-ilmu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapal. Sampai lek kitab kuning tadi itu, basa wong-wong Jawa biasanya kitab kuning itu dibaca merem. Saking pintere. Tapi orang tadi ini tidak tahu diri. Tidak tahu kalau dirinya adalah orang alim. Orang ini mengatakan, aku adalah orang biasa, aku adalah manusia biasa, aku tidak mempunyai kelebihan apapun. Dan bahkan orang-orang seperti itu kadang-kadang tidak membuka majalis ilm, tidak membuka majelis-majelis ilmu, tidak mengajarkan ilmunya, entah kepada keluarganya mereka tidak mengajarkan, apalagi mereka kepada orang-orang umum sekitarnya, warganya mereka tidak mengajarkan. Di masjid yang ada di kampungnya dia tidak mengajarkan. Maka orang seperti ini dikatakan fadzalika naimun faiqidhu. Orang seperti ini adalah orang yang tertidur, maka dikatakan bangunilah orang-orang tipe-tipe yang seperti ini. Eman. Kadang-kadang kita lihat, ya, sampean lihat ada loh Pak, orang-orang yang hidup di sekeliling kita, hidup di sekitar kita, mereka itu belajar mulai kecil ke TPQ. Setelah itu belajar di madrasah. Setelah belajar di madrasah dia mondok. Setelah dia mondok sampai menguasai ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu agama, kemudian orang tuanya kadang-kadang langsung memerintahkan dia untuk kerja karena kebutuhan ekonomi ini dan itu, dan diperintahkan untuk kerja. Wis nak sampean metuwo itu kok pondok, apa namanya, usaha. Nah, keluarlah anak tersebut tadi daripada pondok dan anak tersebut usaha. Kok subhanallah, di usaha tersebut karena kesibukan dengan usahanya sampai dia itu tidak mengingat sama sekali apa namanya kepentingan daripada ilmu syariat yang telah mereka pelajari di masa kecilnya, di masa kehidupannya, di masa dia waktu mondok. Nah, orang-orang seperti ini dikatakan oleh Al-Imam Ghazali itu adalah orang yang tertidur, seakan tangenono. Eman, ilmu yang dia pelajari supaya tidak sia-sia, maka manfaatkan ilmu tersebut. Bangunilah orang-orang yang seperti itu. Jadi kita lihat, mungkin orang ada di sekitar kita yang kita kenal mereka adalah orang-orang pecinta ilmu, tapi kehidupannya biasa. Coba sampean takon nih, Pak kenapa? Pak kenapa sampai tidak ngajar? Coba Pak bismillah, buka pengajian, dek langgar, dek musola. Kenapa? Karena memang supaya kita semua mendapatkan manfaat daripada orang-orang tersebut. Fadzalika naimun faiqidhu. Lah, yang nomor 3 dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika mustarsyidun faarsyiduh. Nomor 3 ini adalah yang paling banyak. Ya, nomor 3 ini yang paling banyak, tapi masih mempunyai kebaikan yang nomor 3. Rajulun la yadri, orang tipe-tipe seperti kita ini. La yadri, aku adalah orang Islam yang kurang ngerti tentang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku orang Islam tapi tidak ngerti caranya untuk sholat. Aku orang Islam tapi aku tidak ngerti caranya wudhu. Aku orang Islam tapi aku tidak mengerti kewajiban-kewajibanku di dalam kehidupan. Ini banyak Pak. Banyak orang-orang tipe-tipe yang nomor 3 ini banyak sekali di hadapan kita. Bahkan subhanallah, kadang-kadang kalau saya perjalanan keluar kota, saya itu masuk ke masjid, katanya sembahyang. Orang-orang kita itu Pak, wudhu itu cuma apa namanya,
Ya apa iki mikir ada. Wudhu itu Pak cepet-cepetan. Jadi langsung air dari keran dijupratkan ke muka, tangan dikelucurkan, tidak sampai rata, langsung dia cepet-cepetan ngejar imam dan dia jamaah. Nah ini orang-orang seperti ini kan dikatakan orang yang tidak ngerti hukum, tidak ngerti ilmu. Engkau menjalankan sholat, menjalankan ibadah, akan tetapi sholatmu, ibadahmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Salah kabeh. Nah, ada orang yang nomor 3 ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, rajulun la yadri. Tidak ngerti, tidak pernah belajar, tidak pernah ngaji. Akan tetapi wa yadri annahu la yadri. Orang ini tahu diri. Aku ini orang tidak ngerti, orang bodoh. Aku kepingin ngerti. Caranya bagaimana? Fa'arsyiduh. Dikatakan, arahkan orang-orang yang seperti ini. Ajaklah orang-orang yang seperti ini. Untuk supaya apa? Untuk supaya orang-orang yang ada di zaman kita, mereka hidup dalam keadaan mengerti tentang ilmu syariat Nabi Muhammad SAW. Eman Pak, ngaku muslim, pecinta Nabi, bendino solawatan. Akan tetapi kita tidak mengerti ilmu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama gak ngerti. Bahkan termasuk yang paling penting di dalam kehidupan kita, yaitu adalah masalah sholat. Sampai dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu fid din kamanzilatir ra'si minal jasad. Sholat itu kedudukannya di dalam agama, kedudukannya seperti kepala di dalam tubuh manusia. Ya, sholat di dalam agama kedudukannya seperti sifatnya kepala di dalam tubuh manusia. Sampai lihat menungso, kadang-kadang kalau tidak ada tangannya masih dikatakan bisa hidup. Betul Pak, betul Pak. Ya, menungso kanok tangannya jek urip. Manusia tidak ada kakinya masih dikatakan bisa hidup. Manusia dikatakan buta masih dikatakan bisa hidup. Manusia tidak mempunyai atau bisu dikatakan manusia tersebut masih bisa hidup. Akan tetapi kalau dikatakan manusia tidak mempunyai kepala, maka dikatakan manusia tersebut mustahil bisa hidup. Mustahil manusia bisa hidup dan mereka tidak mempunyai kepala. Sampeyan bayangkan, mosok ono sampeyan tau ndelok ning Mojosari gini. Wong mlaku moro-moro mek tangane, awake, sikile kabeh jangkep tapi ndase gak ono. Ono apa gak, Pak? Hah? Habis padi ono apa? Lebeke ono ya sembuh. Nah, subhanallah, tidak mungkin kita menemukan manusia hidup tanpa kepala. Tidak mungkin. Tapi di Google saya mencari itu ada. Subhanallah, Google ini kayak apa namanya? Kayak ulama yang paling besar. Sampeyan takoni opo ae lho iso. Lu gak masuk akal lho, umpama sampeyan tulis saiki di Google. Apa namanya? Jantungnya semut. Ya, jantungnya semut. No, dibahas. Dibahas jantungnya semut itu ukurannya sekian, detaknya sekian, ininya sekian. Subhanallah. Makanya wong alim luwe alim tuh kok Google gak ono. Ya, lah ini yang nomor 3 tadi dikatakan, yaitu apa namanya? Orang kalau tidak mengerti tentang masalah ilmu syariat, eman. Apalagi kadang-kadang yang kita katakan tadi, orang-orang kita sholat dan mereka tidak mengerti tentang hukum-hukum sholat wal'iyadzubillah. Hukumnya sholat gak ngerti, furudul wudhu gak ngerti, al-awwalu an-niyah, syarat-syaratnya niat gak ngerti, hukum-hukumnya niat gak ngerti. Terus apakah sholatnya orang-orang tersebut bisa dikatakan sah? Makanya tadi dikatakan yang pertama oleh Al-Imam Al-Ghazali, kalau kamu menemukan orang alim, fattabi'u, ikutilah, takono, ojo isin, tidak ada dikatakan sesuatu yang dikatakan malu di dalam agama. La haya'a fiddin, tanya. Makanya orang yang nomor 3 ini dikatakan orang yang butuh pengarahan, butuh ilmu, fa'arsyiduh. Berilah arahan kepada orang-orang seperti itu. Ajarkan kepada orang-orang seperti itu. Nah, dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, jangan jadi orang yang nomor 4. Orang yang nomor 4 ini dikatakan kenemenen. Ya. Wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzalika jahilun farfudhu. Yang nomor 4 dikatakan rajulun la yadri. Orang tidak ngerti kalau dirinya itu tidak ngerti. Kalau bahasanya kita, gampangannya zaman kita sekarang dikatakan kemenyek, keminter.
Wonten apa mboten, Pak? Tiyang sakniki kados ngoten, Pak? Wonten, Pak? Ten Mojosari wonten. Pundi tiyange hadir apa mboten, Pak? Ya, tiyang kemenyek keminter. Sing biasane petenang-petenteng niku, Pak. Nggih. Diwara Pak niku lho wonten pengaosan sampean mboten tumu to. Aduh, biasa zamanku biyen wis ngaji aku. Iki kan arek-arek enom. Padahal wong iku goblok gak ngerti apa-apa. Nah, rajulun la yadri, ya. Dia tidak tahu diri kalau dirinya tidak ngerti. Sampai takoni hukum lu gak ngerti. Sampai takoni, Pak, kamu apa namanya? Hukum syurutul wudu. Pak, syarat furudul wudu enggak ngerti. Syarat-syaratnya sahnya sholat tidak ngerti. Rukun-rukunnya sholat dia tidak ngerti. Tapi keminter. Maka dikatakan fadzalika jahilun farfudhuh. Orang yang seperti ini dikatakan orang yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Wal iyadu billah, jangan sampai kita jadi orang tipe yang nomor 4 tadi ini. Karena orang yang tipe nomor 4 tadi ini tidak bisa akan mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan. Dikatakan toba Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah Subhanahu wa taala telah menutup matanya, telah menutup telinganya dan telah menutup hatinya. Kenapa? Karena memang mereka adalah orang-orang yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pembara daripada api-api jahanam. Api jahanam itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an waquduhan nasu wal hijaroh. Neraka jahanam itu iso murup baraknya dari mana? Dari nas, dari manusia. Siapa manusia yang akan menjadi pembara daripada api neraka tersebut? Dikatakan adalah orang-orang yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala matanya, telinganya dan hatinya. Wal iyadu billah. Semoga kita semua selalu terus diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa cinta kepada ulama, cinta kepada ilmu dan cinta kepada orang-orang pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga hati kita semua dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan telinga kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, pesan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kun aliman. Nabi kita mengatakan kepada kita, kon lek kepingin selamat uripmu di dunya, jadilah kamu salah satu daripada 4 orang. Siapa mereka ya Rasulullah? Pertama, kun aliman. Jadilah kamu orang-orang alim, yaitu orang yang mengerti tentang ilmu-ilmu agama. Pelajarono ilmu-ilmu agama, terutama yang paling penting yaitu di dalam ilmu agama adalah ilmu-ilmu Al-Quran dan ilmu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu adalah dikatakan ilmu-ilmu fikih, di mana di dalam ilmu-ilmu fikih tadi engkau bisa mengetahui dan bisa menjadikan sah sholat dan ibadahmu di dalam kehidupan. Kun aliman. Yang nomor 2 dikatakan oleh Rasulullah, au muta'alliman. Kalau kamu dikatakan sudah untuk menuntut ilmu, kamu merasa, waduh sepertinya ndak nutut waktunya. Saya sudah tua, mosok aku mondok mana ya gak pantes. Engkau ambil guru telah dihukum, dibangunkan, dibeginikan. Ya, tapi ini alasan. Kalau kita mau jujur ini semua alasan. Kenapa? Karena dikatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kamu waktumu kamu menuntut ilmu, yaitu mulai kamu ada di gendongannya ibumu. Sampai kapan? Sampai kamu masuk ke liang kubur. Itu waktu menuntut ilmu. Jadi tidak ada batasan orang menuntut ilmu. Dikatakan lek jek remaja menuntut ilmu, lek wis tuwek gak usah kari bengak-bengok tok. Bapak-bapak yang senenge kayak ngono, ibu-ibu bisa niki. Ayo nak ngaji yo nak. Ngaji yo nak. Ibu juga gitu. Bu, ayo ngaji yo nak, ngaji yo nak. Jawaban dhewe nak walien. Lah sampean gak ngaji ya, Bu? Iku lho ahli ibadat ono ben malam apa namanya? Malam Minggu. Sampean gak melok ah. Lah ndak boleh, tetap ibu, bapak, anak semua tetap mempunyai tanggung jawab dan mempunyai kewajiban untuk mencari ilmu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kun aliman au muta'alliman. Nomor 2, kalau dikatakan untuk menjadi orang alim kamu ndak bisa, jadilah muta'allim. Ya wis belajar ngaji yo, cek ngerti supaya kamu semua tahu apa tujuan kamu hidup di dalam permukaan bumi ini. Supaya kamu tahu
bagaimana cara beribadah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah yang paling benar. Dan kalau sudah dikatakan seperti itu, kun aliman au muta'alliman. Yang nomor 3 apa? Au mustami'an. Minimal dikatakan jadi mustami'. Apa mustami'? Ya seperti kita sekarang ini. Habib Hadi ini subhanallah ngajar kitab Ta'limul Muta'allim. Coba sing beto kita pinten niki saiki tiang-tiang. Ayo Pak. Nah iku sing guyu ya. Betul Pak. Mboten. Sinten sing beto kitab? Sing beto kitab Ta'limul Muta'allim wonten. Nah, mboten enten sing beto kan? Niki namine adalah mustami'. Mustami'. Apa mustami'? Mau mendengarkan ilmu-ilmu agama. Cek apik terus Kanjeng Nabi. Ya, alim atau muta'alim au mustami'. Dan yang nomor 4 dikatakan oleh Nabi au muhibban. Yang nomor 4 dikatakan jadilah kamu pecinta. Kamu tidak bisa hadir ke tempat-tempat majelis-majelis ilmu. Kamu tidak mempunyai kesempatan, kamu dengan alasan ini dan itu. Nah, tapi minimal cintalah kepada orang-orang yang suka dengan majelis ilmu. Dukunglah mereka, bantulah mereka. Doronglah mereka. Itu termasuk kita kategori daripada orang-orang yang cinta kepada orang-orang baik. Sampeyan krungu napa namine al ibadat kajenge damel event Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan mboten saged hadir, telepon Habib Hadi, Beb nomor rekening jenengan pinten Beb? Lho nggih. Itu tidak sia-sia. Lah gak hadir lah apa nyumbang. Loh. Jangan, tetap sampeyan telepon, bismillah muhibban, Beb jenengan butuh nopo? Bismillah Beb, nopo namine umpama kita tidak bisa menyumbangkan harta kita, kekuatan kita, tenaga kita, atau minimal orang-orang yang ada di sekeliling kita gerakkan untuk ikut dalam acara tersebut. Berarti kita dikatakan mereka itu adalah pecinta, muhibban. Dengan demikian dikatakan oleh Nabi, kalian semua pasti akan selamat. Alimun au muta'allim au mustami' au muhib. Dan dikatakan yang terakhir, wala takunil khamis fatahlak. Jangan kamu jadi orang yang kelima. Kalau kamu jadi orang yang kelima, kamu pasti akan hancur binasa. Kamu pasti akan morat-marit di dalam kehidupan. Ya, nah di sini baru orang yang kelima tadi ini tidak dijelaskan siapa orang yang kelima. Oleh Nabi dijelaskan orang yang pertama, yaitu alim. Orang yang kedua muta'alim. Orang yang ketiga mustami'. Orang yang keempat adalah muhib, pecinta. Orang yang kelima siapa? Ulama menafsirkan dan mengatakan orang yang kelima yaitu adalah orang yang tidak masuk dalam kategori 4 orang tersebut. Bukan orang alim, bukan orang bukan muta'alim, bukan mustami', bukan pecinta. Jadi tipe-tipe orang-orang yang suka gembosi. Orang yang benci dengan majelis ilmu. Orang yang benci dengan majelis sholawat. Orang yang suka mengadu domba dan bahkan membuat fitnah di dalam masalah sesuatu kebaikan-kebaikan, mereka adalah orang yang kelima. Wal iyadu billah. Wonten kadang-kadang tiang-tiang ngeten, Pak. Sampeyan itu berangkat metu kok kampung, kate nang ndi Mas? Kate nang al ibadat, lapo sih sampeyan koyo ngono iku bid'ah lho gak ono dalile. Lapo nuruti Habib Hadi. Iku bid'ah sampeyan, iso mlebu neraka. Gak masuk akal loh, sampean pikir sekarang sampean pikir nggak ya akal. Nggak usah dalil itu kan ada 2 Pak. Ada dalil akli, ada dalil nakli. Dalil akli yaitu dalil dengan akal. Dalil nakli yaitu adalah dalil yang kita ambil daripada kalam-kalamnya ulama. Dipikir ambil akal tok gak masuk akal. Mosok Pak sampean iki kira-kira sholawatan dik kene kumpul-kumpul sholatullah. Sholawatan pon-pon di akhirat ambil malaikat dijejek nang ngene neraka. Makgul apa gak, Pak? Gak masuk akal. Sholawatan Kanjeng Nabi dikatakan kita bakal masuk neraka. Karena itu di dalam agama ndak ada. Itu kan perbuatan baru. Zamannya Nabi ndak ada maulid. Loh, berarti gak melok ngaji. Wong iku mang gak melok ngaji, Pak. Lek melok ngaji mang itu dikatakan apa? Syariat itu daripada Allah ke malaikat Jibril, turun kepada Nabi Muhammad, turun kepada sahabat, turun kepada tabi'in, turun kepada para tabi'in, turun kepada ulama-ulama kita semua.
Dan mereka semua itu mengadakan acara-acara seperti ini, mereka mempunyai dalil yang kuat daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan daripada Al-Quran, yang paling kuat dikatakan dalil daripada dalilnya maulid, yaitu adalah ucapan firman Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikatnya semua bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu apa? Sallu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, wahai kalian orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan ucapkan solawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah dugi Gusti Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qur'an. Kok wong wingi sore ambek kencur iki lho maro-maro ngomong gak ono dalile iku kok ndi dalile? Ono di Al-Qur'an, ono di Al-Hadis. Tudukun mik. Iya. Nah, itu adalah mereka orang-orang yang kelima. Wal'iyadzubillah, semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang sifat yang bakal celaka di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Semoga kehidupan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang berkah, kehidupan yang manfaat, dan kehidupan kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kehidupan yang lebih baik. Keluarga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak turun kita semua dijadikan anak turun soleh solehah. Rizki kita semua insyaallah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullitin solehah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.